Worship lead adalah Pastor John Sarbunan MA. Doa profetik oleh Ibu Sinliang dari Surabaya. Pengumuman Ibu Eka Lydia. Doa berkat Pastor John Sarbunan, dan kita akan selesai. Lydia Eka. Ya, Bu Eka Lydia Eka ya, Bu Eka Lydia. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita satukan hati dulu ya. Kita mau berdoa, kita mau buka ibadah ini. Kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Mari kita satukan hati, kita berdoa ya Bapak Ibu. Bapa, dalam nama Yesus, kami akan memulai ibadah pada malam hari ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Pagi hingga malam hari, saat dan detik ini kami masih boleh merasakan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kuasa otoritas wibawa daripada surgawi turun atas kami semua. Lebih hamba-Mu yang akan Kau pakai Tuhan untuk memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, berkati ibadah pada malam hari ini. Habiskan hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Raja kami yang hidup. Kami berdoa dan kami buka ibadah malam hari ini. Haleluya. Amin. Ya, silakan Pak John untuk praise and worship sekaligus firman Tuhan. Tadi kan aku mas. Shalom semuanya. Ya, shalom Pak Lubis. Shalom Bu. Gimana kabarnya Pak Lubis? Oke, Om semuanya. Oke, ya, ya. Pak Lubis sehat ya, Pak Lubis. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian kita siapkan hati kita ya. Oke, saya ucapkan selamat malam teman-teman semua yang sudah bergabung. Ko Anto ya, Pak Lubis semuanya, Bu Lydia Eka. Oke, mari kita akan naikkan pujian bagi Tuhan Yesus. Doakan signal semua lancar ya. Haleluya. Malam Pak John. Dari wajahnya berseru berdoa dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan
yang oke, apa ya, agak terganggu nih. Tol balik mau. Berarti ini top balik. Kok malah itu nih Oh, bunda aja glory, haleluya, praise God. kompornya kok sama. hatinya berseru Mana lu tidak ini? sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu, hadiratmu memenuhi Kudusmu dan ku bersungguh menyembahmu. yang nampak hanya Yang ku nampak kemuliaan-Mu. hanya kemuliaan-Mu. Kau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan hadir di balik kudusnya. Mencari Saat umat berdatangnya mencari seru berdoa, bersujud menyembah dan berdoa, berseru berdoa dan menikmati kehadiran mau dekat dengan umat Engkau Tuhan, mendekat dengan setiap kami. Tuhan, yang punya kami bawa hati kami, berseru berdoa, bersujud berdoa, bersujud dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu, hadirat kudusmu, penuhi setiap kami baik-Mu Tuhan. Menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami percaya kemuliaan-Mu ada di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Kemuliaan-Mu yang Kau nyatakan atas setiap sebab tidak ada tempat yang terbaik dalam hidup kami selain di dalam hadirat-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada sukacita, di dalam hadirat-Mu ada kekuatan, di dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Hadirat-Mu Tuhan, kami sembah Kau dengan segenap hati kami. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu
dan penuhi baitmu dan ku tersungkur yang menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Jemaat Tuhan saja sembah Dia, katakan hadiratmu, hadirat khususmu Tuhan. Hadirat jiwa kami tersungkur menyembahmu, kemuliaan-Mu atas setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Amin. Hadirat-Mu memenuhi hidupku, hadirat kudus-Mu baitmu dan ku penuhi menyembahmu yang dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Menyembahmu Tuhan, dan ku yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi ya, bersama-sama. Menyembahmu, yang ku nampak hanya hadirat kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu penuhi. sembah Yesus, hadirat-Mu Tuhan. Sembah Yesus memenuhi kami. Kami muliakan nama-Mu, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami, Tuhan yang selalu setia dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau baik bagiku. Dalam hadirat-Mu aku disegarkan. Dalam hadirat-Mu Tuhan aku dikuatkan. Dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Untuk itulah Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami hari ini, mungkin hari ini setiap kami sedang menghadapi satu kemustahilan, tapi satu hal yang kami percaya, bahwa dalam hadirat-Mu sesuatu yang luar biasa dan dahsyat terjadi saat kami menyembah Tuhan. Sesuatu yang dahsyat dan luar biasa terjadi saat kami mengangkat tangan kami, membawa hati kami, hidup kami, memperkatakan segala kebaikan Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Amin. Haleluya. Yesus segalanya bagi kita sekalian. Amin. Haleluya. Segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku.
Cahaya mujizatmu ku alami sekarang. Yesus kau segalanya, Yesus kau segalanya. Bagiku Tuhan Rajaku, kasih sayangmu melimpah di dalam Bebaskanku, salibmu tebusku. Lepaskanmu, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu, ku percaya mujizatmu, ku percaya mujizatmu, ku percaya mujizatmu, ku alami sekarang. berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus. Haleluya. Amin, amin ya. Pujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan hati kita untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan di malam ini. Dan sahabat kita terkasih, di sana ada Ibu Yeti Sulistiorini. Haleluya. Kita Terima menyapa kasih. Ibu Yeti Shalom, dulu. Bu Pak Yeti, John. shalom. Sudah bisa ya? Ya, HP-nya sudah bisa. Praise God. Ya, baiklah. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan di malam ini, dan Ibu Yeti Sulistiorini akan menaikkan doa sebelum kita mendengar firman Tuhan ya di malam ini. Haleluya. Ya. Halo. Mungkin ya. Baik, teman-teman sekalian. Ya, halo Bu Yeti, bisa dengar suara saya? Bisa, Oke. Pak John. Ini Mungkin HP masih baru. cek. Baik. Sorry. Baik, kita akan berdoa dulu sebelum firman Tuhan akan disampaikan malam ini. Dan Ibu Sian Liang bisa berdoa ya sebelum kita akan mendengar firman Tuhan di malam ini. Ya Pak. Silakan. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan, kami bersatu mengikuti SOM Gereja CLCC Tuhan. Tuhan Ya, berkat Yesus. hamba-hambamu, anak-anakmu, Tuhan berkati mereka semua. Oh Tuhan, beri kekuatan pada iman mereka, agar mereka tetap percaya bahwa Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak disembah. Tuhan, urapi Pak John yang sebentar lagi akan membawakan firman-Mu. Kau pakai lebih hari lebih heran. Berkati seluruh keluarga besarnya, anak mantu cucunya Tuhan. Tuhan berkati apa yang menjadi kebutuhan Pak John. Tuhan Ya, yang Yesus. sangat menolong Tuhan. Oh sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu tertanam di dalam hati kami dan kami mau melakukannya Tuhan. Oh ajari kami selalu merendahkan diri di bawah kaki-Mu. Jauhkan kami dari Amin. segala yang penuh kesombongan, keangkuhan, iri Ya, hati. Yesus. Amin. Lepaskan semuanya itu daripada kami ya Bapa. Berkati saudara-saudara kami yang tidak hadir. Tuhan tolong, Tuhan lawat mereka satu persatu Tuhan. Oh yang sakit Tuhan beri kesembuhan ya Tuhan. Yang mengalami persoalan Tuhan Kau buka jalan pada mereka. Beri kesegaran ya Tuhan pada mereka ya Bapa. Supaya mereka dapat mengalami mujizat yang daripadamu ya Bapa. Oh Tuhan, Kau berkati Pak John yang sebentar lagi akan membawakan firman-Mu. Ya, Yesus. Tuhan pakai lebih hari lebih heran Tuhan. Terima kasih Bapa supaya kami boleh mengerti dan melakukan segala kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Amin. Oh Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa yang penuh kekurangan dan kelemahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Haleluya.
Amin. Amin, amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Sian Liang dari kota Surabaya ya, telah menaikkan doa ini buat kita semua. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian. Dan kita akan beranjak mengunjungi Ibu Rosalin di Darmo Villa, Surabaya. Shalom, Bros. Mic bisa dibuka? Pak John. Ya, gimana di sana signalnya aman? Oh, sorry. Maaf, ketutup. Tolong dibuka lagi, Ibu. Oke, Pak John. Oke, aman ya? Baiklah. Ya. Ya, teman-teman sekalian, hari ini kita mendengar kabar duka sahabat kita, adik dari Pak Frans Angki dipanggil Tuhan ya. Dan memang semua itu ada di dalam kehendak Tuhan ya, kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita manusia, saudaraku. Oke, kita akan lihat Bapak Ibu sekalian malam ini, dan kita sudah tiba di serial yang ke-396 ya, oleh anugerah Tuhan. Ini benar-benar semua karena anugerah Tuhan ya, Tuhan bawa kita melangkah bersama dengan Tuhan, melewati setiap persoalan, pergumulan, suka dan duka. Kita semua ada dalam perlindungan Tuhan ya. Oke. Ya, baiklah Bapak Ibu, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dalam sorotan tema kita dalam hari ini, yaitu kemuliaan Allah dalam teladan pemimpin yang benar. Amin, saudaraku ya. Jadi pemimpin yang benar itu, saudaraku, ada kemuliaan Allah di dalamnya. Tapi kalau pemimpinnya tidak benar, apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Jawabannya sudah pasti tidak ada ya. Nah, kemuliaan Allah dinyatakan dalam teladan. Nah, teladan pemimpin yang benar. Ada teladan pemimpin, tapi teladannya itu salah, Bapak Ibu. Lalu bagaimana cara kita menyikapinya? Apakah kita mau ikut yang benar atau kita mau ikut yang salah, saudaraku? Saya berdoa supaya malam ini semua kita mengikuti ya pemimpin yang teladannya itu benar ya, saudaraku. Kalau kita ikut pemimpin yang benar, pasti kita dibawa terus di jalan yang benar dan kita sudah pasti bisa diselamatkan oleh Tuhan. Namun kalau kita mengikut teladan pemimpin yang salah, kita tersesat dan akhirnya kita terhilang, kita jauh dari Tuhan, membuat kita akhirnya ujung-ujungnya binasa, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, karena itu saudaraku, nanti kita akan belajar pemimpin yang benar itu seperti apa dan teladannya seperti apa. Dan kita akan melihat bersama-sama lalu kita mulai menyikapi dengan bijaksana, saudaraku ya. Oke, Bapak Ibu, pemimpin yang benar itu dia memberikan teladan, memberikan contoh-contoh yang baik, bukan contoh-contoh yang salah, yang seenaknya, saudaraku ya, membiarkan hal-hal yang duniawi masuk di dalam kehidupannya. Itu Bapak Ibu yang harus kita hindari. Saudara terkasih Tuhan, kita akan lihat ini nats Alkitab kita supaya kita bisa mengerti dan pemimpin yang benar itu seperti apa. Kita dulu 1 Tesalonika yang ke-5 ayat yang ke-17. Shalom semuanya, selamat malam. Ya, shalom. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil 1 Timotius 5 ayat yang ke-17. Panatua yang baik, 17. Ya. pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Amin. Amin ya, perhatikan nasihat firman Tuhan buat kita sekalian tentang teladan pemimpin yang benar itu sesuai dengan firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus ya dalam 1 Timotius 5 ayat 17. Penatua-penatuan yang baik. Penatua-penatuan ini merupakan para pemimpin di dalam jemaat ya. Penatua-penatuan yang baik, pimpinannya patut di apa saudaraku? Patut dihormati. Berapa kali lipat? 2 kali lipat ya. Nah, itu Bapak Ibu, artinya melebihi pemimpin yang lain, saudaraku ya. Pemimpin dunia atau pemimpin sekuler, Bapak Ibu, kita menghormati mereka. Tapi kalau pemimpin rohani, para penatua yang menjadi wakilnya Tuhan ini, hamba Tuhan yang menjadi wakilnya Tuhan, nah ini mereka perlu mendapat porsi 2 kali lipat, ya. 2 kali lipat, saudaraku. Terutama siapa mereka? Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Nah, orang-orang seperti inilah yang sudah patut
layak untuk mendapatkan suatu penghormatan 2 kali lipat, ya. Itu penting Bapak Ibu. Nah, di bagian yang lain, soal kenapa kita perlu menghormati pemimpin, karena mereka ini ditugaskan Tuhan untuk membimbing, menuntun kita ke jalan yang benar. Mereka ini bertanggung jawab untuk keselamatan kita ke sorga, saudara, ya. Karena itu kalau pemimpin salah mengajar, salah memberikan ajaran-ajarannya, maka yang Tuhan tuntut adalah pertanggungjawaban dari dia. Itu paling berat, saudara. Pemimpin dituntut tanggung jawab paling berat, ya saudara. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, itulah sebabnya kenapa mereka perlu mendapat penghormatan 2 kali lebih dari orang-orang biasa, pemimpin sekuler, saudara. Karena mereka ini di hadapan Tuhan sangat, saudara, mereka bertanggung jawab untuk keselamatan umatnya, ya, saudara. Nah, itulah sebabnya mereka-mereka yang jeripayanya berkhotbah dan mengajar inilah, saudaraku, mereka punya jeripaya ini memang perlu dihargai, dihormati, saudaraku. Dan saya percaya kemuliaan Allah ada di dalam pemimpin yang demikian, yang berjeripaya dalam hal berkhotbah dan mengajar, saudaraku, ya. Dan jemaat juga yang terus mengikuti dan menghormati pemimpin juga, jemaat itu juga akan mendapatkan kemuliaan Allah. Amin, saudaraku, ya. Tapi kalau saudaraku pemimpinnya tidak benar teladannya, kemuliaan Allah tidak ada di dalamnya. Apalagi kalau dia tidak mengajar dan dia tidak berkhotbah, Bapak Ibu sekalian, ya. Saudaraku, saya percaya bahwa itu tanggung jawabnya tidak ada. Dan itu Bapak Ibu, dia juga akan dituntut pertanggungjawaban di hadapan Tuhan juga, ya. Dan jemaat pun demikian, akan juga dituntut pertanggungjawaban di hadapan Tuhan bila mana dia tidak menghormati pemimpinnya 2 kali lipat, saudaraku. Nah, saya masih ingat dalam kehidupan bangsa Israel, saudaraku, ada kelompok mayoritas, saudaraku, ya, yaitu 10 pengintai dan rombongannya. Dan ada kelompok minoritas, cuma 2 orang, Kaleb dan Joshua. Tapi Kaleb dan Joshua ini mereka punya spirit excellent, punya roh yang luar biasa. Mereka manut, mereka tunduk, mereka taat, mereka menghormati pemimpin mereka, yaitu Musa. Dan akhirnya, saudaraku, mereka ini diizinkan Tuhan masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Kemudian Allah dinyatakan dalam kehidupan Kaleb dan Joshua, saudaraku. Karena mereka tahu melakukan kehendak Tuhan, mereka tahu menghormati Tuhan. Dan Tuhan izinkan, Tuhan berkenan membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Lalu di mana 10 pemimpin yang lain, yang mayoritas itu, saudaraku? Mereka adalah orang-orang yang suka memberontak kepada Musa sebagai pemimpinnya. Mereka orang-orang suka menggerutu, mereka suka sambat, mereka suka ngomel, mereka tidak bertanggung jawab, saudaraku. Dan mereka ini akhirnya tidak diizinkan memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan, ya. Saya berdoa supaya malam ini Bapak Ibu perlu mengerti rahasia ini. Tuhan ingin Bapak Ibu sekalian menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita sekalian, ya. Hidup saya, hidup saudara semua. Karena itu mari kita lakukan firman Tuhan ini. Sehingga endingnya semua kita memasuki tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madu. Itu bicara tentang berkat, saudaraku. Bicara tentang rezeki yang Tuhan akan berikan. Bicara tentang kelimpahan, kemakmuran. Tuhan akan bawa ke sana. Dan sampai pada endingnya, terakhirnya, yaitu sorga rumah Bapa, ya, Yerusalem baru. Amin, saudaraku. Nah, kita lihat bagian penting ini, saudaraku. Haleluya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam teladan pemimpin benar, ya, saudaraku. Teladan pemimpin yang patut dihormati berapa kali lipat? 2 kali lipat. Terutama mereka yang dengan jeripayanya berkhotbah dan mengajar, saudaraku, ya. Orang berkhotbah, orang mengajar itu butuh energinya besar sekali. Kenapa? Karena melibatkan semua indera, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, ya, pikiran untuk fokus, mulut untuk berbicara, saudaraku. Tangan untuk saudara bergerak untuk menunjukkan, saudaraku, apa yang menjadi gerakan-gerakan dia, ya, untuk bisa membuat umat Tuhan bisa mengerti, Bapak Ibu sekalian. Itu bahasa-bahasa tubuh, Bapak Ibu, ya. Dan itulah sebabnya energinya besar sekali. Nah, saya pun dalam pengalaman-pengalaman biasanya habis khotbah itu langsung lapar. Kenapa? Karena banyak energinya yang keluar, saudaraku. Ketimbang saudara jemaat mendengar firman, saudara hanya butuh mata untuk fokus melihat, telinga mendengar, tapi tidak mengeluarkan suara, kan? Suara tidak mengeluarkan berbagai macam suara gerakan-gerakan. Nah, itu biasanya keluar pada saat orang mulai berkhotbah, hamba Tuhan mulai berkhotbah, mengajar, itu energinya besar sekali.
Nah, karena itu sangat disayangkan kalau hamba Tuhan sudah mengajar dan berkhotbah dengan sedemikian rupa, dengan segala kekuatan penuh, sementara saudara tidak fokus, saudara tidak benar-benar konsen ke sana, Anda kehilangan hal yang sangat berarti. Ya, karena itu Bapak Ibu, mari kita sama-sama, saudaraku, melakukan akan firman Tuhan ini, ya. Dan saya melihat bahwa kemuliaan Allah itu benar-benar Tuhan nyatakan kepada orang-orang yang tahu memperlakukan pemimpinnya dengan baik, tahu menghormatinya, tahu menghargainya. Orang-orang demikian, Bapak Ibu, biasanya Tuhan berkenan untuk apa? Memudahkan mereka, berkenan untuk apa? Melancarkan semua urusan-urusan mereka, berkenan untuk apa? Menolong mereka, saudaraku. Karena mereka tahu memperlakukan pemimpinnya dengan baik. Karena pemimpin itu adalah wakil daripada Tuhan sendiri di bumi ini, ya, saudaraku. Memang Tuhan tidak kelihatan, tapi wakilnya itu kelihatan. Dan inilah dia yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ya, oke, saudara-saudara, kita akan lihat bagian penting ini dapat kita pelajari tentang kemuliaan Allah dalam teladan benar, ya, seorang pemimpin. Kita lihat dari 1 Korintus 10 ayat 1 sampai ayat 3, ya. Tadi pagi kita baru menyelesaikan 1 Korintus 9 dan malam ini kita sudah masuk di 1 Korintus pasal yang ke-10. Mari kita bahas ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Dari ayat-ayat tersebut, Bapak Ibu sekalian, 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 3, kita akan menemukan ada 3 kebenaran, ya. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Dia mengerti kemuliaan Allah dalam teladan pemimpin benar. Nah, Tuhan mau kita mengerti. Nah, banyak orang tidak mengerti rahasia ini, Bapak Ibu. Sehingga mereka itu, Bapak Ibu sekalian, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, ya. Mereka tidak tahu bagaimana cara memperlakukan seorang pemimpinnya dengan baik. Dan itulah sebabnya, saudaraku, Tuhan pun tidak berkenan untuk menolong mereka, memberkati mereka. Nah, karena itu kita semua Tuhan ingin kita belajar untuk saudaraku melakukan segala kehendak Tuhan ini. Mari kita lihat rahasia yang pertama, ciri-ciri orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam teladan pemimpin yang benar. Mari kita lihat siapa dia. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini dia. Dia adalah orang percaya yang mengetahui. Katakan mengetahui. Mengetahui apa? Dia mengetahui kemauan seorang pemimpin. Tentang apa, saudaraku? Tentang teladan perjalanan para tokoh iman yang harus diikuti. Nah, tokoh iman ini adalah saudaraku nenek moyang bangsa Israel. Mereka ini sebagai bapak-bapak leluhur, ya. Mari kita lihat 1 Korintus 10 ayat 1. Ya, 1 Korintus 10 ayat 1. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi. Amin. Amin, ya. Saudara perhatikan, Paulus berkata, aku mau, berarti ini adalah kemauan dari seorang pemimpin, ya. Seorang rasul, seorang pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, Rasul Paulus. Dia bilang, aku mau. Apa yang dia mau, saudaraku? Ini tujuannya. Dia mau supaya kamu mengetahui. Jadi ini yang Tuhan ingin kita pahami, saudaraku, ya. Mengetahui kemauan seorang pemimpin tentang teladan perjalanan para tokoh iman, ya. Ada Abraham, ada anaknya Ishak, kemudian ada cucunya Yakub. Jadi ini disebut sebagai nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, ya, saudaraku. Nah, saudara, Paulus mau supaya semua orang percaya di Korintus, termasuk kita semua ini mengetahui, ya, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, ya. Dan bahwa mereka semua telah melintasi. Melintasi apa? Nanti di ayat setelahnya itu disebutkan melintasi laut, ya. Laut Teberau itu, saudaraku. Laut Kolsom itu, Bapak Ibu, ya. Oke, jadi ini dia yang pertama, saudaraku. Kemuliaan Allah dalam teladan pemimpin benar. Tuhan ingin, saudaraku, kita mengetahui kemauan seorang pemimpin, ya. Tentang apa, saudaraku? Teladan perjalanan diikuti, saudaraku. Jadi mereka ini adalah teladan yang baik. Abraham, kemudian anaknya Ishak, kemudian cucunya Yakub. Jadi kita ikuti aja, ya, teladan yang baik dari para tokoh iman ini, saudaraku. Itu yang pertama. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Setelah dia mengetahui, sekarang yang kedua, dia mulai melangkah. Jadi orang kalau sudah tahu, dia nggak diam.
dia akan terus bergerak, dia melangkah ya. Dia melangkah sebagai apa, Saudaraku? Dia melangkah sebagai seorang pengikut setia kepada siapa? Kepada pemimpinnya, dan kemudian dia mengikuti ajaran firman Tuhan yang diajarkan ya. Amin ya. Kita lihat 1 Korintus 10 ayat yang kedua. Ya, 1 Korintus 10 ayat yang kedua. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Amin. Amin. Untuk menjadi pengikut Musa, Bapak Ibu, siapa Musa? Musa seorang pemimpin yang Tuhan munculkan di Israel untuk memimpin mereka keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, tanah yang penuh dengan dosa ya. Tuhan pakai Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan dosa itu, saudaraku ya. Dan mereka harus melintasi, saudaraku, melintasi laut berau itu ya. Perhatikan, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis. Ya, dibaptis dalam awan dan dalam laut. Laut yang dimaksud itu adalah laut Kolsom itu, saudaraku. Jadi, saudara kasih Tuhan, saya percaya, saudaraku, kalau menjadi pengikut Musa saja, mereka harus dibaptis ya di dalam awan dan dalam laut. Nah, bagaimana dengan kita? Menjadi pengikut Yesus, kita perlu dibaptis seperti yang Yesus contohkan itu di Sungai Yordan, ya, saudaraku. Sehingga Yesus akhirnya dia melihat langit terbuka dan ada Roh Kudus turun dalam burung merpati dan duduk hinggap di atas pundaknya. Dan kemudian dia mendengar ada suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Wow. Jadi kalau orang melakukan kehendak Tuhan yaitu dibaptis, ini ajaran tentang baptisan, Bapak Ibu, dia menggenapi semua ya kehendak Tuhan di dalam baptisan itu. Pada waktu Yesus datang ke Sungai Yordan, dan pada saat Yohanes melihat Yesus, Yohanes merasa bahwa Yesuslah yang membaptis dia, tapi Yesus bilang tidak, engkau Yohanes yang membaptis aku. Yesus memberikan teladan yang luar biasa. Meskipun dia adalah Tuhan, pencipta alam semesta, penguasa langit dan bumi, dia raja yang mulia, dia berkuasa dan memerintah sampai selamanya, tapi dia datang dalam wujud manusia. Dia begitu rendah hati. Dia mau dibaptis Yohanes dan dia bilang, biarlah kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi kita melakukan apapun, tapi kalau kita belum dibaptis, Bapak Ibu, kita belum menggenapkan seluruh kehendak Allah. Ya, makanya kemarin minggu lalu, setelah ibadah hari Sabtu kemarin ya di tempat itu Prima Rasa, dan kita pergi membaptis beberapa teman-teman ya di sana. Dan saya percaya ada beberapa lagi nanti peserta yang akan dibaptis di gereja CLCC ya. Kita doakan supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Amin, saudaraku ya. Ini penting. Jadi perlu melangkah. Jadi orang bukan cuma tahu firman, sekarang dia melangkah ya. Dia melangkah sebagai pengikut. Saudaraku, dan pastikan kau mengikuti pemimpin yang teladannya benar. Kalau pemimpin yang teladannya salah, maka saudara akan rugi sendiri, tersesat ya. Ini yang kedua. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Yang ketiga, ini dia. Setelah dia mengikuti, nah sekarang dia menerima. Menerima apa, saudaraku? Dia menerima makanan rohani yang disediakan. Untuk apa? Untuk dia makan dengan hati yang penuh melimpah dengan syukur. Kita lihat ya. 1 Korintus 10 ayat yang ketiga. Korintus 10 ayat yang ketiga. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Amin. Amin. Singkat sekali, mereka semua makan makanan rohani yang sama. Jadi nggak beda, saudaraku. Mereka makan makanan rohani. Makanan rohani itu apa? Firman Tuhan. Sama, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi diberikan dalam porsi yang sama. Saudaraku, dan saya percaya Bapak Ibu, Tuhan ingin memberikan makanan rohani yaitu firman Tuhan buat kita semua ya. Kalau Tuhan beri kita makanan rohani, maka tugas kita adalah apa? Makan. Kalau kita makan, maka kita akan kenyang, perut kita terisi, ya. Roh kita terisi, jiwa kita terisi dengan apa? Firman. Ketika kita menghadapi persoalan, pergumulan, kita tidak goyah, kita tidak gampang lemah, kita tidak gampang jatuh, kita tidak gampang hancur, ya. Karena ada kekuatan yang menopang kita, yaitu apa? Firman Tuhan sebagai makanan rohani kita ini. Amin. Lalu mari kita lihat apakah hasilnya, saudaraku. Ini dia. Hasil yang pertama dari kemuliaan Allah dalam teladan pemimpin benar, ya. Mari kita lihat. Yang pertama, saudaraku, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia berjalan bersama pemimpin
dalam perlindungan Tuhan. Ya, kalau kau berjalan bersama pemimpin itu dalam perlindungan Tuhan. Tapi kalau kau tidak berjalan bersama pemimpin tidak ada perlindungan Tuhan. Mari kita lihat ya. 1 Korintus 1 Korintus 10 ayat 1. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi. Amin. Amin ya. Amin. Perhatikan baik-baik ini, saudaraku. Aku mau supaya kamu mengetahui yang tidak tahu, yang belum mengetahui sekarang kau tahu ya. Mengetahui bagaimana saudara-saudara bahwa nenek moyang kita yaitu Abraham, Ishak dan Yakub ya, semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi. Jadi semua, tidak ada yang tertinggal, saudaraku. Semua melintasi. Kenapa? Karena mereka berjalan bersama dengan pemimpin mereka. Jadi semua selamat. Amin, saudaraku ya. Semua selamat, semuanya bahagia. Semua dapatkan perlindungan Tuhan. Amin ya, ini dia. Jadi orang percaya yang taat pada firman, dia berjalan bersama pemimpin ya dalam perlindungan Tuhan. Amin. Ini hasil yang pertama. Mari kita lihat hasil yang kedua. Bagi orang percaya yang taat firman Tuhan, apa yang terjadi, saudaraku? Dia mengikuti petunjuk Tuhan dalam apa? Dalam baptisan. Ya, baptisan ini sesuai dengan arahan pemimpinnya. Mari kita lihat ya, 1 Korintus 10 ayat yang kedua. 1 Korintus 10 ayat yang kedua, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Amin. Amin. Jadi pengikut Musa itu mereka dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka ke laut, saudaraku, ke laut Kolsom. Lalu bagaimana dengan kita menjadi pengikut Yesus? Bapak Ibu, kita perlu mengikut ya baptisan Yesus. Dibaptis di mana? Di sungai ya, saudaraku. Jadi baptisan dari kata baptiso artinya dicelupkan, lalu berikut adalah ditenggelamkan. Lalu kemudian arti yang berikutnya lagi yaitu dibenam di baptisan ya. Jadi ketika orang dibaptis, dia menguburkan kehidupan yang lama, kehidupan yang penuh dosa, keduniawian, segala hal dikuburkan di dalam air itu. Pada saat dia keluar dari air, dia bangkit dalam hidup yang baru ya, saudaraku. Dia menerima anugerah Tuhan. Amin ya. Nah, sekarang kita lihat sekarang adalah hasil yang ketiga, saudaraku. Hasil ketiga bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia bersama menikmati makan makanan rohani yang sama. Ya, mari kita lihat 1 Korintus 10 ayat yang ketiga. Ya, 1 Korintus 10 ayat yang ketiga, mereka semua makan makanan rohani yang sama. Amin. Amin. Mereka semua tidak terkecuali. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Ketika pemimpinnya makan makanan rohani yang ada itu, nah itu juga pengikutnya makan makanan yang sama. Nah, sama seperti malam ini Bapak Ibu, ketika saya mempelajari firman ini dan saya dapatkan ya menu-menu yang spesial ya makanan rohani ini, nah saya bagikan kepada saudara, engkau juga dapatkan yang saya dapatkan. Katakan amin, engkau dapatkan yang saya mengerti, engkau dapatkan apa yang saya miliki saat ini. Itu Bapak Ibu, kalau engkau selalu ada bersama-sama ya dengan hamba Tuhan yang selalu memberikan firman Tuhan secara teratur, secara runut ya. Jadi tidak lompat sana, tidak lompat sini, sehingga saudara-saudara akhirnya bingung, ini khotbahnya arahnya kemana. Bapak Ibu sekalian ya, kita sepanjang tahun ini kita bicara tentang kemuliaan Allah. Nah, kemuliaan Allah itu dalam hal apa saja, kita sudah bicara banyak sekali. Dan malam ini seorang pemimpin ya. Biarlah Tuhan memberkati kita sekalian di malam hari ini, dan nanti Ibu Ong Gyo Kim akan berdoa buat kita semua di malam hari ini. Haleluya. Ya, halo Bu Ong, apa Bu Ong ada di sana? Ya, Pastor John. Oke, sip. Silakan Bu Ong. Ya, kenapa Pastor John? Ya, Bu Ong berdoa ya untuk doa peneguhan firman Tuhan yang sudah kita dengar di malam hari ini. Oh iya, Pastor John. Oke.
Ya Bapak kami yang di surga, kami datang kepadamu tentang malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Kami Tuhan boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman-Mu Tuhan, kami lakukan, kami Ya, belajar Yesus. Tuhan, supaya kami Tuhan berkenan dan selalu berlayak di hadapan. Amin. Tuhan, kami percaya ya Tuhan, dalam dunia tidak ada yang Tuhan yang tidak dapat mengecewakan. Hanya Engkau saja Tuhan. Ya, Yesus. Dan kami percaya ya Tuhan, pemimpin kami hanya Engkau ya Tuhan. Kami harus Ya, melihat Yesus. Tuhan, pemimpin yang betul-betul dalam kebenaran. Dan selalu mencari Ya, Yesus. Engkau dan berlayak berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Ya, Kau Yesus. teguhkan hati kami, kuatkan kami Tuhan. Apapun kami hanya melihat kemuliaan-Mu saja. Kami percaya Tuhan, Amin. mujizat-Mu malam ini terjadi. Dan yang sakit Kau sudah Yes. sembuhkan, yang lemah Kau sudah kuatkan. Amin. Oh Tuhan, yang susah Engkau sudah berikan penghiburan. Oh yang Ya, tidak dapat Yesus. pekerjaan, Engkau berikan pekerjaan. Tuhan, Engkau hiburkan hati ya Tuhan, yang gundah ya Tuhan. Ya. Supaya kami boleh menghadapi apapun kuat di dalam Ya. Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau Amin. mencari Dalam orang nama Yesus. yang seperti ini ya Bapak. Supaya nama-Mu selalu dipermuliakan. Kami yakin dan percaya Amin. Dalam nama firman-Mu ya Yesus. dan amin. Dan firman-Mu itu tertanam di dalam hati kami ya Tuhan yang paling dalam. Dan kami belajar untuk melakukannya. Oh Tuhan, kami serahkan Tuhan juga Pastor John dalam tangan-Mu. Urapi dengan kuasa Ya, Roh Yesus. Kudus-Mu. Berikanlah panjang umur, kesehatan, kekuatan yang daripada Engkau. Juga Amin. puji Amin. juga tuh ketika anaknya, juga keluarganya Tuhan. Kalau Yehova Jireh, Engkau yang menyediakan segala kebutuhan dan keperluannya Bapak. Ya Ya, Bapak, terima Yesus. kasih. Kau Allah yang baik Bapak. Terima kasih. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama satu nama. Nama yang ajaib dan nama yang penuh kuasa. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima Ya, kasih Om Gioki Dan sama-sama Mas Doarjo. berkati. Tuhan berkati Om, dan terima kasih juga untuk Saleni yang telah memperdengarkan ayat Tuhan malam ini. Temati ya, Bro Duri. Ya. Oke, kembali kepada host kita yang luar biasa, Ibu ADC di Surabaya. Ya, terima kasih Pak John untuk firman malam hari ini. Dan Bapak Ibu, kembali kita akan bersatu hati ya. Kita akan menaikkan doa profetik. Dan Ibu Sian Liang akan menaikkan doa profetik buat kita semua. Silakan Bu Sin Liang. Ya, makasih Bu Adice atas kepercayaannya. Tuhan berkati. Ya, mari sama-sama kita berdoa untuk menaikkan doa profetik untuk bangsa dan negara. Dan diakhiri Iris. Belum tampil. Masih belum tampil, Bu. Sabar ya Bapak Ibu. Ya. Ya, sabar ya. Ada gangguan signal. Oke, Bu Yeti gimana? Mic-nya sudah bisa Kak? Bisa, Pak Don. Udah Haleluya. baru ini HP-nya baru. Oh, oh, mantap ya. Sip. Haleluya. Oke. Ya, praise the Lord. Kita akan dengarkan akan doa profetik dinaikkan oleh Ibu Sian Liang. Wow. Haleluya. Oke. Apakah Bu Sian Liang nggak punya ini ya? Ini untuk ada Banyak situ yang catatan? hapus. Banyak yang Oke. kehapus. Baik, Banyak. baik. Ya.
Ya, ini saya tampilkan ya Bu Sian Liang. Ya. Oke. Praise the Lord. Oke. Ya, silakan Bu Sian Liang dan kita semua berkata I receive. Haleluya. Ya. Shalom, selamat malam Ya, Pak John, silakan selamat Bu. malam semuanya. Shalom Bu Ya. Sian Liang. Mari bersama-sama kita menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara dan diakhiri Iris. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang pembangunan rohani terbesar. I receive. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Siap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan siap hari terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayan gereja CLCC sampai kita. I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bu Sian Liang dari kota Surabaya. Tuhan berkati Bu Sian Liang. Sama Pak John. Amin. Praise God. Buat kita semua. Dan Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Ibu Eka Lydia dari Surabaya. Silakan Bu Eka. Oh iya, terima kasih Bu ADC. Ya, sama-sama. Ya, shalom Pak John, shalom semua. Untuk pengumuman atau info gereja CLCC. Shalom. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan atau gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan.
persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CSCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CSCC 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Ya. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadat doa. Mujizat 1 jam setiap hari bersama Bapak John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 1 siang, pengecualian khusus setiap hari Sabtu mulai pukul 10 pagi. Masuk melalui Zoom, live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CSCC pada hari Sabtu 6 Juli 2024 pukul 10 pagi bertempat di Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4 MC 68 Pondok Chandra, Indah Waru, Sidoarjo, Surabaya Selatan. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 085964277805. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Juli 2024 Bapak John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CSCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. 6 Juli Bapak Anggono Sidoarjo, 6 Juli lagi UT pernikahan Bapak Anggono dan Ibu Lili Handayani dari Sidoarjo. 18 Juli saya sendiri, 29 Juli UT pernikahan Bapak Bruri dan Ibu Rosalin dari Jerman. Siapa lagi yang menyusul HUT-nya? Harap menghubungi Bu Sinta Nini Sulistiowati. Demikianlah info Gereja CSCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu kita, Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Lydia Eka. Ya, terima kasih Bu Eka untuk pengumuman malam hari ini ya Bapak Ibu. Pak John, ada pengumuman tambahan Kak? Ya, nanti Bapak Ibu sekalian, ya, Bapak Ibu bisa di grup nanti bisa mengirimkan ya untuk ucapan turut bersukawa Bapak. Itulah dia mengalami mujizat terbesar ya, keselamatan. Kalau mujizat orang sakit sembuh itu memang mujizat juga. Tapi mujizat terbesar ketika orang itu dia terima keselamatan ya dari Tuhan Yesus. Itu mujizat terbesar. Itu melebihi mujizat-mujizat yang ada ya, sakit disembuhkan, tuli mendengar, bisu berbicara, lumpuh berjalan, mati pun bangkit, itu mujizat Bapak Ibu ya. Bahkan yang bangkrut pun dipulihkan keuangan ekonomi, itu mujizat, tapi bukan terbesar. Jika seseorang percaya Yesus, suatu hari dia mati, dia dapat keselamatan di sorga ya, itu mujizat terbesar. Amin. Oke. Dan yang berikut nanti tolong doakan besok saudara kita akan ada ibadah di tempat Bu Lydia Eka, Bu Linda Effendi ya. Dan nanti saudara bisa yang dari luar Pulau Jawa atau luar kota bisa ikut lewat Zoom ya. Kita doakan besok
supaya semua bisa mengikuti yang offline maupun yang online ya, saudaraku. Lalu ini juga nanti setelah acara ibadah tatap muka, kami akan pergi mendoakan ada satu keluarga yang minta untuk rumahnya diurapi ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nanti itu kita doakan supaya semua bisa berjalan dengan lancar ya. Memang ada beberapa pelayanan sebetulnya kemarin itu sampai kami benar-benar masalah waktu ya. Ada yang minta didoakan untuk pelayanan, jadi makanya kami ada sedikit ngatur waktunya itu karena jaraknya itu kan utara selatan, jadi memang kadang-kadang memang butuh waktu khusus ya. Oke, dan itu saudara yang ingin saya sampaikan, dan jangan lupa untuk berdoa untuk acara retreat kita ya, tanggal 13, 14, dan saudara-saudara yang lain yang ada di sini untuk kerjasama yang baik, nanti bisa menginfokan ya acara tersebut kepada teman-teman, sahabat, tandai tolan, ya, mungkin stres, lagi depresi, mereka lagi susah, lagi bingung, lagi takut, lagi kalut, ya. Saya bisa memberitahukan acara yang luar biasa ini. Memang acara ini adalah dalam rangka juga untuk ulang tahun gereja CLCC. Oke, lalu nanti akan doa ya untuk acara ini dulu. Sebelum nanti saya akan doa tutup ya, gitu Bu Adece ya. Pak John mau tanya, Bu Lydia Eka. besok Ya, yang WL silakan. siapa? Belum ya Pak John? Ya. WL-nya siapa? Belum ada. Besok nih belum. Ya, belum. Ya, nanti tugas-tugas nanti besok saya kirim ya. Siapa yang bertugas, doa pembukaan, untuk doa profetik, ya. Memang ini waktu nggak terasa ya, berjalan cepat sekali, saudaraku ya. Oke, nanti setelah ini ibadah selesai baru nanti saya kirimkan ya. Ya, nanti yang singersnya itu nanti siapa? Ibu ya, langsungnya. Oke, ya baiklah. Terima kasih Bu Lydia Eka sudah menyampaikan, mengingatkan. Oke, Tuhan berkati. Ada lagi yang mau ditanyakan Bu? Itu aja? Ya, nanti untuk tanggal 29 kita akan tempat Afrika, Bro Salim. 29. 27 atau 29, Pak? Kenapa Pak John? Oh, untuk nanti yang kebaktian di Bro Salim itu kapan? Tanggal 29. 29. Oh, tanggal 29. 29 ya. Itu pas hari ulang tahun pernikahannya. Oke, jadi disesuaikannya Bapak Ibu. Kita sama-sama yuk. Hari Senin ya. Oke. Hari Senin. Senin ya. Ya. Hari Senin. Senin ya. Ya. Oke. Tidak apa-apa. Jadi nanti, oke, itu nanti di antara tanggal yang kosong itu nanti silakan kita nanti akan atur ya, supaya semua bisa berjalan dengan baik. Ya. Itu aja kah teman-teman? Ya. Oke, Bu Yeti akan bawa doa dalam doa ya untuk acara retreat kita ya. Oke, silakan Bu Yeti. Baik, bisa dibuka Bu Yeti. Salam Bapak Halo, Pendeta, oke. Bapak John Parpunan. Ya, salam. Dan salam untuk Bapak Ibu semua yang terkasih, malam Ya. sehat selalu. Salam. Maaf saya kemarin 2 hari tidak muncul karena HP saya error. Ya, sekarang Tuhan kasih saya HP baru, jadi bisa bertemu Bapak Ibu semuanya. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bu Yeti di mana? Di Malang apa di Kediri, Bu Yeti? Kenapa Pak? Saya di Malang apa di ada Kediri? Sudah di Malang apa sudah di Kediri? Di Kediri sudah pulang dari Malang. Oh, oke. Ya. Ya. Ini di rumah teman silakan ini Bu Pak. Yeti naik ya. Ya. Yuk kita berdoa. Semua mendukung ya dalam doa. Teman, oke. Baik. Ya. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Mu. Kami ucap syukur terima kasih ya Tuhan dapat bertemu bersama Bapak Ibu semua yang terkasih di gereja CLCC. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan, kami dapat
mendengarkan firman-firman-Mu dan juga untuk ibadah malam hari ini yang belum bisa hadir Tuhan, bila sakit berilah kesehatan, pulihkanlah kesehatannya ya Tuhan. Tuhan, di malam hari ini juga kami mohon ya Tuhan, berkatilah doa kami di malam hari ini. Tuhan, di malam hari ini kami juga ucap syukur terima kasih ya Tuhan, karena Engkau berikan kami sebuah HP yang bisa untuk mendengarkan firman-firman-Mu dan kami bisa untuk Ya, Yesus. mengikuti pelayanan ibadah ini ya Tuhan. Semua ini atas berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga mohon untuk retreat Ya. besok tanggal 13 dan 14 ya Tuhan. Berilah kelancaran dan kesuksesan ya Tuhan. Pimpin dan tuntun kami semua ya Tuhan untuk mengikuti retreat di tanggal 13 dan 14 ya Tuhan. Tuhan, berilah kesehatan kami semua sehingga kami semua dapat hadir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga untuk besok ya Tuhan, hari Sabtu, kami semua akan mengikuti ibadah CLCC di rumah Ibu Linda ya Tuhan. Berkatilah Tuhan, berilah kesehatan Bapak Ibu semua sehingga besok hari Sabtu bisa hadir di tempat Ibu Linda ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas semua ini ya Tuhan. Dan kami juga mohon ya Tuhan, berkatilah ya Tuhan Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah ikut ibadah CLCC di malam hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan ibadah ini Engkau tuntun dengan baik ya Tuhan sehingga kami semua dapat mengikuti ibadah dari awal hingga akhir dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan. Doa kami ini semua kami serahkan untuk Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pak John hilang. Ibu-ibu semua, suara saya bisa muncul kah? Ya. Ya, terima kasih. Bisa. Pak John yang hilang. Pak John bukan hilang ya Bapak Ibu, sabar. Mungkin sinyalnya ya terganggu. Iya. Jadi kadang ada, kadang tidak ada. Sinyalnya di Di Kediri. hadapan Tuhan. Bu Yeti di Kediri ya ini Bu Yeti. Halo? Bu Yeti di Kediri ya, sinyalnya bagus. Iya, di Kediri. Barusan datang dari Malang. Kemarin acara survei di pabrik aspal. Setelah itu HP saya nggak bisa bunyi sama sekali. Ini di rumah teman, gelap ya Bu ya? Kelihatan. Iya. Kita Wajah saya nggak kelihatan. kelihatan kok Bu. Tetap cantik. Oke, ini John sudah muncul, sudah kembali hadir di Zoom. Kita akan Iya, Bapak kalian? Oke. Terima kasih untuk kesabarannya menanti. Mari Bapak Ibu arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Malam ini saya mau berdoa untuk semua yang hadir ya. Tanpa terkecuali dimanapun engkau berada. Imani suasaku kuasa Tuhan akan menghampirimu malam hari ini. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, mari Bapak Ibu sekalian, angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Haleluya. Dan terimalah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tercurah dan kita semua hadir
dalam nama Yesus. Ini dalam nama Yesus. Ibu ADC dalam nama Yesus. Ibu Lydia Eka, Ibu Rosalin, Sulistiorini dalam nama Yesus. Oh, anak-anak Yohansini James, Ibu Sinta, Ibu Marta dalam nama Yesus. Ibu Spita, Ibu Lian Hua dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan malam ini, Ibu Sian Liang, Ibu Ong Kyo Kim, oh Ko Anto dalam nama Yesus. Kau terima anugerah Tuhan malam ini. Ibu Indriani dalam nama Yesus. Dalam nama Ibu Miliawati hadir malam ini tanpa terkecuali. Kuasa Tuhan menghampiri engkau malam ini juga di dalam nama Yesus. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan tolong kebaktian besok pagi, kebaktian ya Tuhan jam 10 juga di tempat Ibu Linda Effendi, dan juga kebaktian besok malam Tuhan sertai dalam nama Yesus. Berikan kekuatan bagi kami semua anak-anakmu, sehingga semua dalam perlindungan Tuhan. Kami doakan Pak Frans Angki juga, Tuhan hiburkan dia sama istri dan keluarga almarhum ya Tuhan. Kami doakan dalam nama Yesus. Percaya malam ini kuasa Tuhan sudah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang mengasihi Tuhan di malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan berpisah satu dengan yang lain, berikan istirahat yang cukup tidurnya, dan kami semua dalam perlindungan Tuhan. Ketika besok pagi kami bangun, kami menghadap Tuhan untuk menerima anugerah yang terindah. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami padamu. Kami percaya Tuhan sudah menolong Bu Rosalin dan juga Pak Bruri. Semua urusan tanah sudah dilancarkan Tuhan dalam nama Yesus. Untuk persiapan pernikahan putrinya, pernikahan gereja, percaya tanggal 17 Agustus semoga baik. Untuk Ibu Indriani juga putrinya akan menikah ya Tuhan di bulan dalam nama Yesus. Oh Tuhan, di bulan Desember semuanya juga dilancarkan Tuhan. Terima kasih. Percaya Tuhan mendengar doa kami di hari ini. Untuk sahabat-sahabat terkasih, terpujilah Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari saudaraku, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan juga menyertai Bu Seliang dalam perjalanannya dengan selamat. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin. Selamat malam teman-teman semua. Sampai kita ketemu lagi ya. Berkati Terima semuanya. kasih Pak John. Berkati Bu Ong Kyo Kim. Terima Berkati Bu Yenti, Bu Rosalin, Bu Eka. Ya, terima Bu kasih Pak Adece, John. Bu Indriani, sama-sama. Ya, terima kasih. Ya, Bu Indriani. Berkati ya, Bu. Ya, Bu Lydia Eka. Bu Adece, Bu Yeti. Bu Sinta. Bu Yohan. Bu Yoki. ya, Tuhan berkati. Bu Pita. Dan Bu Meliawati, Ya, Tuhan berkati Nain, semuanya. berkati. Amin. Siap. Ya, God selamat bless you malam. all. Bless you, Pak John. God bless you all. Berkati. Istirahat. Ya, bye-bye. Bye. Ya, selamat istirahat ya. Ya, Yanto. Amin. Semoga cepat sembuh. Silakan.